Oke, ketemu lagi sama saya, Cam Helper. Oke, uh, um, dalam video kali ini saya akan membahas yang namanya sistem periodik, ya. Di sistem periodik, uh, di video kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat aja, gitu ya, perkembangan sistem periodik. Terus nantinya saya akan mau bahas sedikit tentang sistem periodik modern. Terus nantinya juga saya mau kasih beberapa soal latihan ya. Oke. Nanti terus kita bandingkan sama sistem periodik, apa ada golongan golongan utama sama golongan transisi. Ya, jadi saya sharing aja. Mungkin teman-teman udah banyak belajar dari video-video yang sejenis, tapi yang ingin saya sampaikan di sini, apa aja sih yang paling sering ditanya gitu loh, yang ditanya di soal-soal penerimaan mahasiswa baru. Nah, di sini ada yang pertama, saya mulai dulu. Ini ada namanya hukum triade. Nah, kalau di hukum triade ini dikemukakan oleh yang namanya Mr. Johann, ya kan? Namanya Mr. Johann Wolfgang Dobereiner. Wah, susah banget namanya, ya kan? Nah, jadi di sini dia bilang bahwa unsur-unsur yang mempunyai sifat yang sama, jadi kalau dia punya sifat yang sama, disusun berdasarkan massa atomnya. Dalam satu triade, satu kelompok yang terdiri dari 3 unsur. Contoh, ya kan? Contohnya itu litium. Jadi litium, natrium sama potasium. Nah, kalau dilihat massa atomnya kan sini 7 nih. Teman-teman bisa cek di tabel periodik yang teman-teman punya. Nah, di sini dibilang bahwa unsur-unsur yang mempunyai sifat yang sama, jadi unsur ini sifat yang sama, dia disusun berdasarkan massa atom, ya kan? Ini massa atomnya, yaitu suatu kelompok yang terdiri dari 3 unsur. Jadi Li, Na sama K ini mempunyai sifat yang sama gitu. Sifat yang sama apa sih? Kalau kita lihat bahwa kalau misalkan kita punya litium, kita tambahin ke air, pasti hasilnya jadi litium hidroksida, ya kan? Sambil dia punya meletus-meletus, dia dia melepaskan gas hidrogen, ya kan? Nah, di sini kan sifatnya juga sama nih. Di sini sama juga. Sementara di sini juga sama. Ya kan? Nah, kalau teman-teman pelajari lagi bahwa dari atas ke bawah, dari litium hidroksida ke potasium kalium hidroksida, ini pH-nya makin kuat nih. pH-nya makin besar. Soalnya berarti ini mudah melepas ion hidroksidanya. Jadi reaksinya lebih cepat. Berarti ini makin cepat, makin bisa terionisasi sempurna, maka pH-nya semakin besar, ya kan? Teman-teman tahu kan cara ngitung pH dari sini, misalkan di sini 0,1 molar, berarti kan di sini kan 0,1 molar ya. Berarti pH-nya berapa? Oh, tunggu dulu, kita cari pH-nya dulu kan. pH-nya itu kan minus log 10 pangkat min 1. Ini saya ubah aja ke min 1. Berarti 1 ya. Ya kan, tinggal ke depan ya. Berarti kan teman-teman ingat kan, pH tambah pOH kan itu kan 14 ya. Berarti pH-nya berarti 13. 14 kurang 1. Ya kan? Nah, ingat aja kalau dari atas ke bawah itu pH-nya semakin besar. Nah, menurut si Mr. Johann ini, unsur yang di tengah, berarti Na ini, mempunyai massa atom rata-rata dari jumlah massa atom kedua unsur yang mengapitnya. Berarti 23 itu, menurut beliau itu adalah 7 tambah 39 dibagi 2. Nah, gitu kira-kira. Itu hukum triade. Jadi nggak usah bingung, ya. Contoh yang lain apa sih gitu? Contoh yang lain itu adalah contohnya saya hapus dulu ya, bentar, sabar, ya kan? Saya hapus lagi. Nih, ini contohnya SE sama TE, ya kan? Di sini kan 32, di sini kalau nggak salah 79, di sini 128. Nah, benar nggak sih 79 itu adalah
massa rata-rata dari si tellurium sama sulfur. Nah, itu ya. Nah, sifatnya sama nih. Silikon, selenium sama tellurium itu sama. Gitu. Pasti kalau mereka, contohnya apa? Gampangnya gini ya. Kalau misalkan sulfur ditambahin oksigen, itu jadi SO2. Selenium tambah oksigen jadi SeO2. Nah, ini dua sebenarnya adalah sama, Te juga O2 menghasilkan TO2. Ini kan sama-sama oksida asam. Jadi kalau misalkan kita ingat bahwa kalau misalkan kita punya oksida asam, kita tambahin sama oksida basa, ya kan, hasilnya jadi air ya kan, hasilnya jadi air. Nah ini kan, ini kalau misalkan kita lihat kan ini H2SO3 nih, itu kan, ini kan contohnya NaOH deh, ya kan. Nah kelihatan kan, ini jadinya Na2SO3, gitu loh, cara cepatnya. Ntar kamu tinggal balance, ya. Nah, tapi ada kelemahannya nih hukum triade. Hukum triade itu kelemahannya banyak unsur yang mempunyai sifat mirip, tapi jumlahnya lebih dari 3. Jadi misalkan ada unsur yang lain, ya kan, tapi sifatnya mirip, tapi jumlahnya nggak pas 3 gitu. Jadi ada misalkan yang lain gitu. Nah, jadi itu kelemahannya hukum triade. Oke, yang kedua hukum oktav, ya kan, oktav. Hukum oktav itu kalau bahasa Inggrisnya octet rule. Nah, itu dia pengelompokan unsur-unsur berdasarkan massa atom, ya kan? Unsur-unsur yang disusun dalam kelompok berisi 7 unsur. Sifat unsur akan berulang pada unsur ke-8, gitu. Jadi contohnya dari litium, ya kan, ke berilium, terus boron, terus karbon, nitrogen, oksigen, and fluorine. Ya, terus di sini natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur sama klorin. Jadi dia dikelompokkan berdasarkan, jadi di pengelompokan berdasarkan massa atom. Massa atomnya aja gitu. Nah, sifatnya itu berulang. Jadi dari sini kan ke sini kan contohnya kan dari sini. Dari litium ke fluorine ini kan berarti makin elektronegatif kan, atau semakin ini litium logam ini menjadi non logam. Nah, kalau dilihat dari periode berikutnya sama ya kan? Susunannya sama kan? Dari logam menjadi non logam. Dari yang sangat elektropositif menjadi sangat elektronegatif. Jadi sebenarnya sama. Nah, kelemahannya, nah saya tulis di sini kelemahannya apa sih? Kelemahannya itu tidak berlaku. Ini tidak berlaku untuk unsur-unsur yang MR-nya besar. Untuk unsur dengan ER yang besar gitu. Ya. Contohnya CR. CR itu nggak sama AL. Ya kan? MN, ya kan? Ini nggak sama dengan si P. FE itu nggak sama dengan si S, gitu. Ya. Nah, terakhir yang paling mutakhir ya, yang paling keren itu adalah si Bapak yang namanya Mendeleev, orang Rusia. Saya harus pelan-pelan nih. Mendeleev ya kan, dan Mayer ya. Nah, dia menyatakan bahwa unsur-unsur disusun dalam satu tabel, ya kan, tabel periodik itu loh, berdasarkan sifatnya yang berdasarkan fungsi dari massa atom relatif. Nah, unsur-unsur yang sifatnya sama diletakkan pada satu kolom, ya kan? Ini namanya kolom nih kan. Nah, unsur-unsur yang sama diletakkan dalam satu kolom, ya kan? Berdasarkan sifat fisika. Nah, jadi unsur-unsur yang sama ini, menurut mereka unsur-unsur yang sama diletakkan pada satu kolom yang sama. Satu kolom yang sama, ya kan? Satu kolom yang sama. Oke. Nah, kenapa? Karena sifat fisikanya kurang lebih sama, gitu ya. Terus menurut mereka itu ada 8 golongan, ya kan?
Terus ada 7 perioda, ya kan, baris. Perioda ini baris, ini kolom. Nah, itu makanya kita kenal ada golongan 1A, golongan 2A, sampai golongan 8A, gitu ya. Makanya kita ada 7 periode juga kan, dari atas ke bawah. Oke, kelemahannya adalah apa sih? Berapa urutannya? Nah, saya tulis di sini. Kelemahannya aja, kelemahan, ya kan? Sorry. Kelemahannya adalah seperti kelemahan saya, nggak bisa tulis bagus. Sorry, mohon maafkan. So, kelemahan, oke, kelemahannya di sini adalah apa? Beberapa urutan, oke, beberapa urutan, oke, urutannya, urutan unsur itu terbalik, ya, terbalik. Kalau dilihat dari penambahan massa atom, ya. Oke, ya, artinya apa? Kalau gitu, saya bisa simpulkan bahwa, ya kan, saya bisa simpulkan bahwa jumlah kulit, jadi misalkan saya punya magnesium 12, ini kan 282 ya, berarti ada kulit 1, ya kan, ada kulit pertama, ada kulit kedua, ada kulit ketiga. Nah, kulit ini adalah perioda. Nah, berapa sih banyak elektron yang di luar, itu berarti golongan. Gitu. Berarti kalau Mg itu di mana? Berarti dia di periode 3, golongan 2. Oke? Ya, terus apalagi? Sedikit lagi. Kalau unsur utama, berarti golongan A, ya kan? Berarti dia selalu mempunyai struktur elektron valensi Ns sama Np. Jadi misalkan 1s2, 2s, 2, 2p, 6. Ini pasti golongan utama. Ya kan? Berarti kalau gitu ada golongan transisi. Nah, kalau golongan transisi itu berarti dia ada D. Dia Ns berapa, N kurang 1, D berapa gitu. Contohnya misalkan AR, ya kan? AR itu 18 berarti contohnya ini salah di sini. Contohnya saya punya Fe, ya kan? Di sini ada Fe. Fe 26 berarti kan AR 18, ya kan? Ini kan udah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ya kan? Ini 18 ya. Karena di sini 10 tambah 8, 18. Nah, berarti ada 4s2, 3d, 6. Nah, kalau ada s2, 3d, 6 berarti dia udah transisi. Ya. Ada satu lagi namanya transisi dalam, ya kan? Transisi dalam itu dia n-2, dia F berapa gitu, sama lagi N kurang 1, D1, N S2. Nah, pokoknya kalau dia lantanida dia pasti berakhir dia di 4F. Kalau dia actinida itu hasilnya di 5F. 5F. Gitu ya. Nah, gampang ya. Jadi gampang-gampang aja. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di like. Makasih. Bye-bye.